Iya, jadi ujungnya dipaksakan puasa juga, ujungnya Heeh, dia datang lagi, heeh. kok jadi mual muntah berlebihan ya setelah puasa. Nah, seperti itu. Jadi kayaknya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bilik Umi bersama saya Resni Gusmiati. Oke, perkenalkan Bilik Umi merupakan ruang yang sengaja saya buat untuk saya berbagi ilmu, terutama ilmu kebidanan, karena alhamdulillah background pendidikan saya dari profesi kebidanan. Tapi saat ini saya belum membuka praktek kebidanan, hanya menjadi bidan rumah tangga. Jadi prakteknya di rumah saja. Nah, mudah-mudahan itu tidak menjadi hambatan bagi saya untuk tetap bisa memanfaatkan ilmu kebidanan ini. Kemudian kenapa namanya bilik? Saya teringat ketika kecil saya sering main ke rumah saudara yang dinding-dindingnya dari bilik, itu memberikan ketenangan, kemudian sejuk gitu ya rasanya. Nah, mudah-mudahan hadirnya Bilik Umi ini memberikan kesejukan di dunia per-YouTuban gitu, karena baru-baru ini kita sering menyaksikan di mana konten itu yang utama tanpa memperhatikan kode etik dan sebagainya. Salah satunya yang viral kemarin, memberikan sembako menggunakan sampah, kemudian lagi sholat ibadah dipermainkan. Nauzubillah, ya itu cukup mengiris hati sebetulnya. Mudah-mudahan bilik Umi ini memberikan sumbangsi untuk hal-hal positif di dunia YouTube. Nah, bilik Umi sendiri itu sebetulnya ada 4 acara. Ada rumpi sehat, rumpi positif, rumpi enak, dan juga rumpi cantik. Nah, mengenai apa sih rumpi-rumpi tersebut bisa dilihat informasinya di Instagram Bilik Umi. Saat ini saya akan membahas mengenai rumpi sehat terlebih dahulu ya. Mengapa sih namanya rumpi sehat gitu? Kenapa nggak rumpi no bla 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 gitu? Karena saya berharap ketika kita perempuan membutuhkan fitrah untuk berbicara, merumpi tetap dalam koridor yang positif. Nah, kali ini kenapa sehat? Karena memang background saya dari kesehatan. Oke, tema kali ini sebetulnya berkaitan dengan kondisi kita saat ini gitu. Kita kan sekarang sedang menghadapi pandemi global COVID-19, di mana ada satu pelayanan yang terdampak cukup besar, yaitu pelayanan kesehatan. Tentu salah satu di dalamnya adalah pelayanan kebidanan. Akhirnya ibu hamil yang biasanya rutin memeriksakan 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, itu sekarang terkendala, hanya bisa mengkonsultasikannya via online. Akhirnya banyak sekali teman, keluarga, sahabat, juga pasien yang berkonsultasi kepada saya melalui online. Dan uniknya, mereka menanyakan hal yang sama, yaitu, boleh gak sih ibu hamil puasa? Nah, kali ini saya akan membahasnya bersama Bidan Sarah. Izinkan saya untuk membacakan sedikit profil mengenai Bidan Sarah. Nama lengkap beliau adalah Siti Sarah Citrahati. Sebetulnya beliau ini kelahiran dan asli Sunda, tepatnya di Sukabumi. Tapi saat ini beliau sedang praktek di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarbaru, Banjarmasin. Kemudian beliau juga merupakan founder dari Adiamisha Group yang terdiri dari PMB atau Praktek Mandiri Bidan Adiamisha Group, kemudian Sanggar Senam Hamil Buah Hati, dan Baby Daycare Adiamisha Baby Home. Luar biasa ya. Kemudian beliau juga merupakan instruktur senam dan fasilitator prenatal gentle yoga, praktisi hypnobirthing, praktisi baby massage, kemudian konselor menyusui. Luar biasa sekali. Dan sedikit curhat nih, beliau juga merupakan satu-satunya ya, bukan salah satu, satu-satunya orang yang menginspirasi saya untuk kuliah di kebidanan. Penasaran? Kita langsung saja sambungkan kepada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Iya, gimana kabarnya, Bun? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Umi? Alhamdulillah sehat juga. Gimana, Bun, di tengah pandemi ini aktivitas banyak berubah atau masih tetap sama? Sangat berubah Umi ya. Kita lebih banyak kegiatan di rumah, tapi yang namanya kita orang kesehatan ya, tetap kita berjibaku memberikan pelayanan kepada pasien ya. Memang betul meskipun juga pelayanannya juga ada penurunan ya, karena memang dibatasi untuk kunjungan ibu hamil yang betul-betul dia pada mungkin kondisi darurat pada trimester awal yang sangat dianjurkan untuk kontrol, untuk yang lain bisa ditunda, atau mungkin ibu hamil yang memang dia
sudah berada pada trimester 3, bahkan tinggal menghitung hari ya, menghitung hari ke perkiraan persalinan. Sangat jauh berbeda Umi kondisi COVID ini. Iya. Termasuk juga pelayanan di baby daycare Umi, di Adnis Baby Home, Iya. penitipan bayi saat Mm-mm. ini ya full tutup Umi. Ya. Oh iya. Pelayanan kebidanan masih tetap berjalan dengan Jalan. kondisi pelayanan kunjungannya yang memang betul-betul dibatasi. Oke, Kondisi kalau senam darurat. hamil masih Bun? Senam hamil, Iya. betul. Senam hamil juga memang untuk kegiatan senam hamil ini pada beberapa tempat juga ibu hamil ada yang memutuskan untuk tidak melakukan senam hamil. Tapi Iya. karena di tempat kami ini antusias ibu hamil untuk tetap ingin tetap menjaga kesehatannya di masa pandemi ini, betul-betul antusiasnya sangat tinggi, semangatnya sangat tinggi. Sehingga di Sangga Senam Hamil Buah Hati di Banjarbaru kami tetap jalankan senam hamil, tapi prosedur pencegahan, pengendalian COVID-19 ini tetap kami jalankan. Dari mulai prosedur cuci tangan, kemudian menggunakan masker, saat masuk ke ruang sanggar senam juga baju baru juga harus ganti ya dengan baju baru, baju yang sudah disiapkan atau ibunya membawa sendiri. Dan saat senam pun jarak 1 meter itu tetap diterapkan. Senam tetap pakai masker meskipun agak ngap dikit sih. Tapi untuk pengamanan ya Umi ya, tetap kami jalankan prosedur. Iya. Mudah-mudahan segera berakhir ya Bun ya, pandemi ini bisa beraktivitas seperti biasa. Ya. Nah, berarti dari semua pelayanan tuh yang tidak bisa ditahan tuh sebetulnya pelayanan persalinan ya Bun ya? Betul Umi, itu masuk kondisi darurat Umi ya. Iya, betul. Nah, itu. Dengar-dengar ini Bun, katanya di klinik sudah mau mencapai angka 2.000 ya persalinan ini. Ya, alhamdulillah Umi, atas kepercayaan dari pasien di Kota Banjarbaru, hampir 2.000 persalinan Umi di tempat kami di PMB klinik persalinan yang bisa di Banjarbaru. Dan uniknya nih Bun, dengar-dengar juga nih, katanya dari hampir 2.000 itu ada satu pasien yang sengaja terbang dari Jakarta ya Bun, biar bisa bersalin di klinik Bunda. Masya Allah. Betul Umi, ada dari Jakarta. Jadi memang Umi kalau berbicara persalinan, yang orang cari itu atau yang setiap ibu cari itu adalah tempat yang nyaman, satu tempat yang betul-betul bisa mensupport persalinan normal, membuat ibu nyaman, minim trauma, bahkan penuh cinta saat persalinan itu yang dicari setiap ibu bersalin ya Umi ya. Ya betul, hampir saja saya juga ya Bun ya, anak kedua mau bersalin di sana ya. Iya benar ya Umi ya. Ya Masya Allah. Oke Bun, kita kembali nih ke pertanyaan tadi. Jadi sebetulnya boleh nggak sih ibu hamil ini puasa Bun? Kalau bertanya ibu hamil boleh nggak sih ya puasa? Nah gini, kita perbandingkan antara teori dan fakta di lapangan. Sebetulnya memang mungkin ranahnya sih ini bicara ranah untuk ahli gizi, kemudian juga tenaga kesehatan seperti dokter, atau mungkin kita juga bidan ya Umi ya, saya dan Umi juga bidan yang memang harus menentukan dari awal si ibu hamil ini bisa atau tidak untuk berpuasa ya. Pertama yang harus paling ditentukan dari awal, setiap ibu hamil ya Umi ya, ibu hamil harus memastikan dulu kondisi kesehatan kehamilannya. Baik itu kondisi ibunya secara umum harus berada dalam kondisi sehat dan fit, kemudian juga kondisi bayi yang ada di dalam kandungannya Umi ya, harus betul-betul sejahtera janinnya. Kalau ibunya mungkin kan tenaga kesehatan sangat paham, harus ditentukan dulu kondisinya benar-benar sehat, fit, dan status gizinya juga betul-betul cukup untuk melakukan puasa gitu kan. Kemudian bayi juga betul-betul dipastikan kondisi janin ya, janin yang ada di dalam kandungannya harus betul-betul sejahtera. Jadi pertama, berkonsultasilah ke tenaga kesehatan, dokter atau bidan untuk menentukan, memastikan kondisinya bisakah untuk berpuasa atau mungkin belum untuk saat ini gitu. Ya. Nah, berarti ketika ingin mengetahui boleh nggak sih berpuasa, berarti yang pertama kita lakukan adalah menghubungi tenaga kesehatan untuk mengetahui kesehatan ibu, juga kandungannya, kemudian untuk mengetahui status gizinya juga ya Bun ya. Nah, tapi nih Bun, kadang ya di masyarakat tuh seperti ini. Ada yang bilang kalau hamil trimester awal sama trimester akhir tuh jangan katanya. Tapi kalau trimester 2 aman nih, nggak apa-apa. Apa sebetulnya itu betul nggak sih Bun kayak gitu, atau kembali lagi kayak tadi harus berpatokan kepada status gizi dan kesejahteraan ibu dan kandungannya? Untuk menjawab itu memang sangat luas sekali ya Umi ya jangkauannya yang harus kita pahami. Kalimat tadi
ada betulnya, kemudian ada juga kurang tepatnya. Dikatakan betul gini, rata-rata pada trimester awal, terlebih 3 bulan pertama, kita sangat pahami di trimester awal, terutama 8 minggu ya, usia 2 bulan. Pada saat itu rata-rata ibu hamil mengalami yang namanya emesis gravidarum, Umi ya, mual muntah. Nah, rata-rata pada ibu hamil yang mual muntah itu berarti kan termasuk dalam kategori ibu hamil yang pada saat itu kondisinya tidak fit, kurang sehat. Sehingga ini kalau dari segi agama pun kan diberikan keringanan berpuasa. Jadi mungkin statement tadi bisa aja kita katakan betul loh Mi, tapi mungkin berbeda lagi ketika trimester 1 ibu hamilnya benar-benar fit, baik, nah itu kondisinya lain lagi. Terus trimester 3 misalkan tadi statementnya tidak boleh. Kalau ibunya sehat, kemudian mungkin yang tidak boleh itu bagi mereka yang sudah mungkin trimester 3 hitungannya sudah cukup bulan Umi ya, atau sudah ada tanda persalinan. Pastikan dia kadang-kadang keluar flek ya Umi ya. Iya, masuk nifas bisa ya. Ya betul, jadi kan dia tidak berpuasa juga, betul juga sih statement tadi gitu. Tapi kalau ibu hamilnya belum ada tanda persalinan, kemudian juga kondisinya sehat gitu kan, bisa melakukan puasa Umi. Ya. Tapi tetap dikembalikan ke pasiennya juga Umi ya. Kadang-kadang psikologis ibu hamil yang kurang informasi juga mempengaruhi si ibu hamil ini untuk dia percayaan dirinya untuk melakukan puasa ini juga cukup berpengaruh juga Umi ke kondisi kesehatan. Ya, jadi kalau seandainya kita sudah tahu kondisi kita nih, udah tahu gitu ada sakit mual muntah, terus dipaksain puasa, itu jatuhnya malah jolim gitu ya Bun ya. Padahal sebetulnya udah dikasih kemudahan sama Allah gitu, udah dikasih pilihan puasa atau tidak. Tapi kalau seandainya kita sehat, tapi psikologi kita banyak khawatir, banyak takut, itu juga sama perlu dikonsultasikan ya Bun ya, baiknya seperti apa. Nah, akhirnya membuat saya berpikir Bun, sebetulnya bisa dikelompokkan menjadi 3 zona mungkin ya ibu hamil ini. Mungkin zona pertama zona hijau di mana aman-aman banget untuk berpuasa. Kemudian zona kuning. Nah, zona kuning ini tuh harus diperlakukan PSBB. Puasa sekarang besok buka, artinya puasanya bergilir gitu. Nah, kemudian di zona merah ini sama sekali nggak boleh puasa untuk kasus-kasus seperti tadi mungkin ya, yang hipertensi, hiperemesis, kemudian kekurangan energi kronis. Nah, ini sebetulnya bisa nggak sih Bun dibagi zona-zona seperti ini? Bisa saja sih Umi untuk meningkatkan pengetahuan kita, termasuk pasien-pasien kita juga bisa dikelompokkan seperti itu. Kalau bicara zona hijau berarti artinya ini yang sangat diperbolehkan ya untuk melakukan puasa. Berarti dari mulai ibu hamil yang sehat, fit, tidak ada penyakit penyerta lainnya, kemudian juga gizinya juga betul-betul baik, dan ingat juga kondisi janinnya ya, janinnya juga betul-betul sehat. Kemudian kalau zona kuning, kalau dari pengalaman nih Bunda di lapangan, biasanya zona kuning itu mengelompokkan pasien yang sebetulnya dari segi pemeriksaan kesehatannya dia fit, kemudian gizi juga baik, tapi ternyata psikologisnya Umi, rasa percaya dirinya itu kurang untuk melakukan puasa, terlalu banyak cemas dan khawatir. Nah, kadang-kadang seperti itu Umi ya. Dan banyak ya Bun ya kasus kayak gitu seperti Iya, jadi ujungnya dipaksakan puasa juga, ujungnya dia datang lagi, kok jadi mual muntah berlebihan ya setelah puasa, seperti itu. Jadi kayaknya zona kuning ya Umi ya, bicara psikologis pasien, PD-nya kurang, cemasnya berlebih terhadap kondisi dia, termasuk juga janinnya. Kalau zona merah berarti ini berbalik dari zona hijau Umi ya, berarti dari segi medis bisa kita pastikan dari kondisi kesehatan secara keseluruhan mungkin kurang baik ya, tidak sehat, tidak fit, atau ada penyakit penyerta lain yang mengikuti, termasuk juga status gizi yang kurang baik seperti Umi tadi bilang, kekurangan energi kronis, itu tidak bisa untuk melakukan puasa seperti itu ya. Oke Bun, nah kalau seandainya tadi kan udah pembagian zona nih untuk ibu hamil. Nah kadang juga ada nih pasien yang bertanya, kalau ibu menyusui boleh nggak sih? Karena kan secara kalau di Islam tuh kan kemudahannya berdampingan ibu hamil dan ibu menyusui. Nah ibu menyusui juga sama nih, ada kegalauan seperti itu. Menurut Bunda ini gimana nih, sama nggak kasusnya? Sebetulnya ibu hamil dan ibu menyusui pengelompokannya sama Umi ya, sama artinya kedua fase fase kehamilan, fase menyusui adalah fase kritis, sebetulnya kita bilang kritis dalam tumbuh kembang
manusia, baik itu yang dia masih berbentuk janin, cikal bakal manusia, termasuk juga yang sedang menyusui gitu kan. Itu artinya masa-masa pertumbuhan manusia yang sejak awal itu sangat mempengaruhi perkembangan pada tahap berikutnya gitu, baik dari segi tumbuh kembang, kecerdasannya. Jadi katakan masa kritis, sehingga ibu hamil juga, ibu menyusui juga sama diberikan keringanan. Nah, sekarang tadi bicara gimana untuk ibu menyusui. Nah, ibu menyusui sama posisinya, artinya dari awal kita harus memastikan dulu kondisi kesehatan dari ibu menyusuinya ya. Baik dari kondisi kesehatannya, dia harus betul-betul sehat, fit, betul, tidak ada penyakit penyerta lainnya. Kemudian juga status gizi juga harus baik nih, tetap harus dipastikan. Hanya mungkin memang nanti akan berbeda ibu hamil dan menyusui ini dalam pengaturan menu hariannya. Itu saja mungkin Umi. Karena ibu menyusui lebih banyak kebutuhan kalorinya sebetulnya. Oh gitu. Ada sedikit penambahan kalori di situ. Gitu. Nah, masih masalah ibu menyusui nih, Bun. Ada juga nih yang punya pendapat, misalnya gini, ibu menyusui kan 2 tahun ya Bun ya. Nah, ada di mana 6 bulan itu ASI eksklusif dan setelah 6 bulan bisa ada tambahan atau makanan pendamping ASI. Kadang ada yang berpendapat kalau seandainya bayinya sudah MPASI, ibu hamilnya itu lebih lebih ringan untuk melakukan puasa. Nah, sebetulnya ini bisa dikatakan betul atau bagaimana ini Bun? Sebetulnya betul juga, Mi. Artinya kebutuhan kalori dari seorang anak pun, untuk kebutuhan gizi, kebutuhan gizi dari seorang anak yang memang dia sudah 6 bulan, sebetulnya kebutuhan ASI-nya itu, bahkan frekuensi menyusuinya pun pasti akan berkurang, Umi, karena dia berbagi juga gitu kan dengan makannya. Dia lebih banyak membutuhkan nutrisi di luar dari ASI. Gitu kan ya. Sebetulnya bisa dikatakan betul juga gitu kan, ada peluangan untuk ibu yang sudah mulai MPASI anaknya untuk berpuasa gitu kan ya. Bahkan sebetulnya yang awal-awal pun gitu, ternyata ketika ibunya pede banget gitu kan, ibu menyusuinya, gizinya baik, sehat, banyak juga Umi yang berpuasa, Umi. Karena dengan satu dalih mengatakan bahwa masa hamil termasuk juga menyusui itu adalah satu fase untuk mengajarkan, menanamkan Islam untuk anak-anaknya, Umi. Kemudian untuk bayi yang sedang disusui, dan dengan rasa percaya diri dan keyakinan itu ibu menyusui mampu Mi pada awal-awal sebelum 6 bulan tuh Mi, sebelum MPASI mereka tetap bisa tetap sehat menyusui anaknya gitu kan. Kemudian dia menjalankan puasa, anaknya juga ketika dicek tumbuh kembangnya, berat badan dan status gizi lainnya baik juga Mi status gizinya. Nah itu luar biasa ya Mi ya. Betul ya. Mereka yang punya keyakinan, niat yang kuat. Berarti kembalikan gimana pribadinya ya ini ya Bun ya. Betul. Kalau seandainya pribadinya positif, status gizinya baik, itu nggak masalah di 6 bulan pertama juga ya berpuasa. Betul, fisik dan psikis ya Umi ya, dua-duanya sangat berpengaruh. Dan ibu menyusui di 40 hari awal itu sudah pasti tidak boleh puasa ya Umi ya. Bun kalau seandainya masih nifas. Iya. Oke, nah selanjutnya nih Bun, yang terakhir nih, ada nggak sih tips untuk ibu hamil atau ibu menyusui yang ingin melaksanakan puasa? Tipsnya ya Umi ya. Jadi tipsnya untuk seluruh ibu hamil dan ibu menyusui yang saat ini menjalankan ya ibadah puasa di bulan Ramadan, tipsnya betul mungkin yang sudah menjalankan dengan kondisi sehat alhamdulillah, tapi ketika yang mulai mendengar nih cerita kita, wah mulai tergerak hatinya juga ya gitu, misalkan untuk memulai, tapi tetap ya pastikan dulu kondisi kesehatan bunda dan dedek bayi, termasuk juga janin yang ada di dalam kandungan, pastikan dulu kesehatannya. Kemudian ketika mendapat zona hijau gitu kan, atau sinyal hijau dari tenaga kesehatan mulai melakukan. Tipsnya atur menu yang baik, artinya menu yang baik itu menu yang variatif, kemudian nilai gizi seimbangnya dapat gitu kan. Gizi seimbang termasuk hidrasi minumnya, kadang-kadang yang suka lupa Umi, hamil dan menyusui kebutuhan hidrasi minumnya itu dalam waktu dia berbuka sampai sahur harus bisa memenuhi 10 sampai 13 gelas Umi sehari. Nah itu ya. Jadi harus diatur benar-benar. Tipsnya memang boleh berpuasa dengan kondisi yang sangat sehat, tapi perhatikan juga menu hariannya yang ketika berbuka dan sahur harus variatif, gizi seimbangnya dapat, kemudian hidrasi atau minumnya juga harus betul-betul cukup. Nah itu tips yang paling baik ya, untuk bisa menjalankan puasa.
Oke, berarti artinya setelah kita melakukan konsultasi dengan kesehatan, mendapatkan lampu hijau, kita perhatikan asupan kita ya Bun ya, utamanya Betul, nih betul banget Umi. minum Ya, ya gitu ya. Kadang bukan hanya ibu hamil ibu menyusui, kita juga kadang suka lupa gitu ya itu masalah dia minum Mi. ini. Nah, Ya, mudah-mudahan 8 gelas loh Mi sehari ya iya betul. untuk kita. Iya betul, itu Gitu menjadi Mi PR ya. ya untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Iya Iya Bun, Mi. terima kasih banyak nih sudah nemenin Rompi Sehat kita. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bun ya ini untuk kita Amin. semuanya, Iya, untuk yang ya kita yang Umi. menyampaikan dan juga ibu-ibu yang mendengarkannya. Sehat selalu Amin Bunda di Umi. sana, jaga kesehatan, salam Amin. untuk Ya. keluarga. Iya, siap Umi disampaikan. Ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak Rumpi Sehat kita sampai akhir. Insya Allah di Bilik Umi selain ada Rumpi Sehat, ada juga Rumpi Positif, Rumpi Sehat, juga Rumpi Enak. Penasaran? Silahkan kunjungi Instagram Bilik Umi. Oke, sekian mungkin Rumpi Sehat kita hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.